Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Su Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setengah jam, tapi hanya memurnikan pil bermutu rendah. Dengan kemampuan yang lambat ini, kamu punya wajah untuk mengatakan bahwa kamu adalah seorang alkemis. Maksud kamu apa? Ucap Chen Feng dengan jantung melonjak, dan ada firasat samar. Yang lain juga mengerutkan kening, menunjukkan keraguan, dan diam-diam bertanya apakah Su Han juga seorang alkemis. Di saat berikutnya, Su Han memecahkan keraguan mereka. Kelang, tungku pil muncul. Tungku pil yang sama, api bumi yang sama, dan makhluk roh yang sama. Chen Feng, tatap dengan mata anjingmu dan lihat apa alkimia yang sesungguhnya. Suara sedingin es Su Han menyebar ke seluruh platform, dan semua orang yang mendengar ini tercengang. Wosh! Sebelum mereka sempat bereaksi, api menyala dengan keras, dan Su Han juga melemparkan banyak benda spiritual ke dalam tungku pil. Dum! Pada saat yang sama, kekuatan naga Su Han meledak dan langsung dituangkan ke dalam api tanah. Api di tanah menjadi lebih keras dengan ledakan yang keras, membungkus seluruh tungku pil. Hahaha. Chen Feng tidak percaya bahwa Su Han juga seorang alkemis. Pada saat itu, melihat teknik alkimia Su Han, dia langsung tertawa. Sia-sia, kupikir kamu benar-benar akan membuat alkimia. Aku tidak menyangka kamu sebodoh itu dan berani menggunakan kekuatan naga untuk menginspirasi panasnya api bumi. Aku bisa memberitahumu bahwa panasnya api bumi ini akan segera terjadi. Menguapkan hal-hal spiritual itu menjadi ketiadaan. Apakah menurut Anda jika ada tungku pil dan beberapa api bumi, Anda akan menjadi seorang alkemis? Tidak hanya Chen Feng, tetapi Ling Qinghai di tribun juga menggelengkan kepalanya. Di antara sekte awan dingin, secara alami ada alkemisnya sendiri, meski levelnya tidak terlalu tinggi, itu cukup untuk mempertahankan pengoperasian 9 sekte dari sekte awan dingin. Ling Qinghai tidak tahu bagaimana membuat alkimia, tapi dia telah melihat para alkemis itu membuat alkimia. Tentu saja, dia tahu bahwa semua yang Su Han lakukan saat ini sepenuhnya salah dalam hal alkimia. Tidak bisa dikatakan semuanya salah. Mungkin alkemis senior itu berani melakukan ini, karena mereka memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Tapi bisakah Su Han memiliki kekuatan mental yang begitu kuat di ranah vena naga kecil? Ini jelas tidak mungkin. Tanpa kontrol kekuatan mental yang kuat, suhu nyala api secara alami akan terkontrol dengan buruk, belum lagi pil tidak akan dimurnikan dan hal-hal spiritual akan terbuang percuma. Jika kamu berhenti sekarang dan pergi ke bawah selangkanganku, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Chen Feng berteriak keras. Saat dia berkata demikian, dia hanya mengganggu pikiran Su Han. Dia tahu bahwa ketika seorang alkemis melakukan alkimia, hal yang paling tabu adalah diganggu. Bahkan jika Su Han benar-benar berhenti pada saat ini dan merangkak di bawah selangkangannya, dia tidak akan pernah melepaskan Su Han karena ancaman Su Han padanya terlalu besar. Adapun kata-katanya, Su Han tidak terpengaruh sedikit pun. Telapak tangannya dibalik, dan kekuatan naga terus melonjak, suhu api semakin tinggi, dan benda spiritual di dalamnya hampir meleleh dalam sekejap mata. Matikan api, singkirkan tripod. Su Han turun dari peron. Jadi, bagaimana itu bisa dilakukan? Ini kurang dari 1 menit, tidak, bahkan tidak setengah menit. Apakah dia benar-benar percaya kata-kata Chen Feng dan ingin berada di bawah selangkangan Chen Feng dan membiarkan Chen Feng mengampuni nyawanya? Banyak mata tertuju pada Su Han. Anda tahu, Chen Feng butuh setengah jam penuh untuk menyempurnakan pil Qi naga itu. Dan hal-hal seperti alkimia awalnya sangat memakan waktu. Wus! Pada saat ini, Su Han tiba-tiba melambaikan tangannya, dan aliran cahaya terbang menuju Ling Qinghai. Apa kau tidak tahu bagaimana mengenali pil? Lalu apa kau bisa mengidentifikasinya?
Tanya Su Han ringan. Ling Qinghai mengerutkan kening dan meraih pita itu. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa pita itu bukanlah pil, tetapi botol giok. Ketika Ling Qinghai membuka botol batu giok, ada aroma pil yang kuat keluar darinya. Para tetua di sampingnya, dan bahkan wakil penguasa Yun Yingnan yang berdiri tidak jauh, juga bisa mencium baunya. Pil kelas atas. Ling Qinghai dan yang lainnya menyusut dengan parah, dan menuangkan pil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 1, 2, 3, 4, 10. 10 pil penuh, seluruh bentuknya bulat, kulitnya bagus, dan mereka muncul di tangan Ling Qinghai. Saat mereka melihat 10 pil ini, semua orang menahan napas, dan tatapan mereka segera beralih ke Su Han, dengan keterkejutan yang dalam dan kengerian di mata mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Pil kelas atas, atau kelas 10. Ini jelas tidak dibuat oleh Su Han, belum lagi kuantitas dan kualitas pil ini, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menggunakan waktu. Terjadi keributan, dan tidak ada yang percaya bahwa obat ini dibuat oleh Su Han. Su Han, aku curiga kamu sudah lama menyiapkan pil ini. Chen Feng jelas tidak berpikir bahwa pil ini dibuat oleh Su Han, lagi pula, itu terlalu sulit dipercaya. Dalam setengah menit, 10 pil dimurnikan. Apakah semuanya pil kelas atas? Aku butuh setengah jam penuh untuk memperbaiki pil bermutu rendah. Kamu bisa memperbaiki 10 pil bermutu tinggi dalam waktu 1 menit. Kecepatan ini bahkan tidak untuk alkemis tingkat perak. Mungkinkah? Chen Feng mencibir lagi. Apa yang kamu pikir tidak bisa kamu lakukan? Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Itu hanya sia-sia, ucap Su Han dengan nada datar. Katakan yang sebenarnya, dari mana pil itu? Mata Chen Feng tampak dingin. Apa gunanya berdebat denganmu? Kau hanya badut idiot di mataku. Apa kau tidak punya guru? Biar gurumu yang menilainya, ucap Su Han memandang Ling Qinghai. Pada saat ini, mata Ling Qinghai sudah bulat. Meskipun dia adalah pria kuat di alam Dewa Naga, Master Sekte Han Yun, dengan banyak wawasan, pada saat ini, dia masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di dalam hatinya. Hanya dia sendiri yang bisa menilai pil ini, dan hanya dia yang bisa merasakan panas sisa yang berasal darinya. Hanya pil yang baru saja dimurnikan yang memiliki sisa panas seperti ini. Bagaimana Master? Tanya Chen Feng kepada Ling Qinghai. Ketika Chen Feng melihat ekspresi Ling Qinghai, firasat buruk di hatinya bangkit kembali, dan itu menjadi lebih intens. Tuan Rong, lihat, bukankah pil ini baru saja dimurnikan? Ling Qinghai mengabaikan Chen Feng, tetapi memberikan pil itu kepada seorang lelaki tua di sampingnya. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, dan di dada kiri jubah itu, ada lencana tungku pil. Tampaknya dia telah bergabung dengan asosiasi alkimia. Selain itu, orang ini juga seorang alkemis tingkat perak bermutu tinggi. Master Rong mengambil pil itu dan melihatnya sebentar, dan akhirnya menghela nafas, berkata, pil ini memiliki pola, dan memiliki suhu sisa. Pola ini adalah komponen utama dari pil. Secara bertahap akan menembus pil dan memperkuat pil. Efek obat dari obat, jika tidak hanya disempurnakan, garis dan suhu sisa itu akan menghilang sejak lama. Apa? Mata Chen Feng tiba-tiba memerah, menatap Su Han, suaranya agak serak. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Melihat penampilan Chen Feng, Ling Qinghai tidak bisa menahan nafas. Chen Feng adalah seorang jenius mutlak. Sekitar usia 20, ia mengembangkan 21 pembuluh darah naga, dan bahkan ketika dia berada di alam pembuluh darah naga, dia menjadi alkemis kelas rendah. Dari keduanya, tidak peduli yang mana, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tapi di depan Su Han, semua yang ada di tubuh Chen Feng tampak suram. Tampaknya tidak peduli berapa banyak pembuluh darah naga yang dikembangkan Chen Feng, Su Han dapat menekannya. Bahkan Ling Qinghai merasa bahwa Su Han masih menyembunyikan kekuatannya. Jika Chen Feng menunjukkan lebih banyak pembuluh darah naga, Su Han masih bisa terus meledak. Dari aspek alkimia,
Seluruh benua Longwu belum pernah mendengar siapapun yang bisa menjadi alkemis di ranah Vena Naga dan dapat memurnikan pil kelas rendah. Belum lagi butuh setengah jam, selama Anda berada di alam Vena Naga. Bahkan jika butuh 10 jam untuk berhasil menyempurnakan pil, itu sangat luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Su-han, Chen Feng bukanlah apa-apa. 1 menit, pil kelas atas, 10 butir. Belum lagi Chen Feng, bahkan alkemis kelas perak Master Rong tidak bisa melakukannya. Ling Qinghai tidak bisa mempercayainya. Su-han adalah monster yang lengkap. Chen Feng, Anda tidak harus membandingkan dengan Su-han. Dengan bakat Anda sudah bisa melampaui banyak orang di benua Longwu. Ling Qinghai membujuk. Bagaimanapun, Chen Feng adalah muridnya sendiri, bahkan jika dia tidak sebaik Su-han, dia cukup bangga. Tidak, namun, Chen Feng sepertinya gila, menatap Su-han dengan matanya, giginya berderak. Aku mengembangkan 21 pembuluh darah naga, dan menjadi seorang alkemis ketika aku berada di alam pembuluh darah naga. Tidak ada yang bisa melampauiku di benua bela diri naga ini. Su-han pasti curang. Chen Feng meraung. Chen Feng. Ekspresi Ling Qinghai tenggelam. Di benua Longwu, ada banyak kabupaten, lebih banyak kerajaan, kekaisaran, sekte, dan sekte super itu. Populasinya miliaran. Tempat ini hanyalah sebuah kabupaten kecil. Bakat Anda memang luar biasa, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun di seluruh benua Longwu yang dapat melampaui Anda dan mengoreksi identitas Anda. Tapi, bukan apa-apa, jika kalah, kamu kalah. Karaktermu perlu ditempa. Ling Qinghai melambaikan telapak tangannya, kemarilah, bawa Chen Feng ke aula setan gila. Kapan dia akan meredam karakternya, dan kapan dia akan dibebaskan? Iya. Segera 2 orang melangkah ke depan, memegang Chen Feng, dan pergi. Para tetua itu mengedipkan mata karena mereka tahu bahwa meskipun kuil iblis gila menyakitkan, itu adalah tempat terbaik untuk mengalami karakter dan kemauan. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa di Sekte Awan Dingin, ada sejumlah murid yang tidak diketahui yang ingin memasuki aula kegilaan, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Ling Qinghai tampak seperti menghukumnya, tetapi dia sebenarnya membina Chen Feng dengan bakat Chen Feng. Setelah menjalani pengalaman Istana Maden, akan ada perubahan yang mengguncang bumi. Jangan lupa taruhanmu, ucap Su-han memanggil Chen Feng. Penipu, bangsat. Mata Chen Feng berwarna merah darah. Sampai saat ini, dia masih tidak percaya bahwa obat tersebut dibuat oleh Su-han, dan dia tetap tidak percaya bahwa Su-han lebih baik dari dirinya. Sebelumnya, Chen Feng selalu merasa bahwa dengan bakat seni bela diri dan bakat alkimia, dia pasti akan menempati posisi pertama. Jika kau tidak memenuhi janjimu, aku akan melakukannya untuk keluargamu dengan tanganku sendiri. Suara Su-han dingin. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Chen Feng berkata, setelah aku keluar dari Maden Hall, kau akan menjadi orang pertama yang aku bunuh. Setelah mendengar ini, mata Su-han menjadi dingin. Jika bukan karena Ling Qinghai dan yang lainnya melindungi Chen Feng di sini, dia tidak akan pernah membiarkan Chen Feng hidup. Baiklah, Ling Qinghai menarik napas dalam-dalam. Sebagai hasil dari seleksi ini, Su-han adalah yang pertama, Chen Feng adalah yang kedua, Hu Zhengyao dan Yang Lin di urutan ketiga. Yang lain menghela nafas, tetapi mereka tidak kecewa, karena mereka telah menduganya sebelumnya. Jika kalian memenuhi syarat untuk memasuki Sekte Awan Dingin, seseorang akan memberitahu kalian nanti. Semua orang, silakan kembali. Ketika kata-kata itu jatuh, Ling Qinghai memandang Su-han lagi. Sekte ini akan memberi Anda sumber daya terbaik, dan jika Anda mau, Anda juga dapat mengantar Anda ke sekte tingkat yang lebih tinggi. Selama Anda bersedia menjadi murid sekte ini akan melakukan yang terbaik. Memelihara Anda. Jelas, Ling Qinghai benar-benar tidak mau melepaskan Su-han yang begitu mempesona. Namun, Su-han tetap menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak hanya menolak, tetapi juga mengarahkan pandangannya pada Yang Lin.
Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menjadi muridku dan memujaku sebagai guru. Jika itu adalah kehidupan sebelumnya, setelah Yang Lin menolak untuk pertama kalinya, Su Han tidak mau berbicara dengannya lagi. Tapi hidup ini berbeda, setidaknya tenaga dan sumber daya yang dimiliki Su Han saat ini sangat sedikit. Alasan mengapa dia menyukai Yang Lin bukan karena berapa banyak urat naga yang telah dikembangkan Yang Lin, tetapi karena bakat sihirnya. Su Han dapat dengan mudah merasakan bahwa ada banyak elemen sihir yang mengelilingi tubuh Yang Lin, seolah-olah dia ingin berbaur dengan tubuh Yang Lin. Namun, ada lapisan energi spiritual yang mengelilingi tubuh Yang Lin, dan apa yang dikultivasikan oleh Yang Lin adalah latihan dari benua Longwu. Jika tidak ada panduan yang benar, elemen sihir tersebut tidak akan memasuki tubuh Yang Lin. Fisik ajaib. Inilah alasan utama Su Han menyukai Yang Lin. Sihir adalah metode kultivasi di antara benua daratan tingkat tinggi, yang dapat digambarkan sebagai penghancur dunia. Misalnya, dewa sihir tingkat ketujuh dari kehidupan sebelumnya dapat menyapu beberapa kaisar kuno dengan kekuatan satu orang, menunjukkan kezalimannya. Siapapun yang mempraktekkan sihir disebut mage. Dan sihir tingkat rendah yang paling sederhana dapat bersaing dengan alam darah naga, yang menunjukkan kekuatan sihir. Ada ribuan orang di seluruh bidang, tetapi Su Han hanya merasakan elemen sihir pada beberapa orang, dan Yang Lin adalah yang terkuat, jadi Su Han selalu ingin memenangkan Yang Lin. Namun, seperti Su Han menolak Lim Qinghai, Yang Lin tetap menolak Su Han. Saya akui bahwa bakat Anda sangat kuat, tetapi Anda hanya status urat naga. Mungkin Anda tumbuh di masa depan dan melampaui saya terlalu banyak, saya akan mempertimbangkan untuk menjadi murid Anda. Ucap Yang Lin. Apakah alam Vena naga memujanya sebagai guru? Jelas Yang Lin merasa ini memalukan, dan dia bisa memahaminya dari kata-katanya. Menungguku tumbuh dewasa. Su Han tersenyum, terlalu banyak orang yang ingin menjadi murid saya. Ingat apa yang saya katakan selanjutnya. Mari kita bicarakan tentang itu. Yang Lin melipat tangannya di dada, terlihat tertarik. Yang lain mendengarkan dengan telinganya ditusuk. Suatu hari nanti, Paviliun Tusen akan berdiri di puncak benua Longwu, dan pada saat itu kamu akan menjadi semut di mata Paviliun Tusen. Apakah kamu muridku atau bukan tidak lagi penting. Yang terpenting adalah kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Bergabunglah dengan Paviliun Tusen. Kata-kata yang tenang, dengan dominasi dan keterus-terangan yang ekstrim, perlahan menyebar dari mulut Su Han. Paviliun Tusen. Semua orang mendengar ini, tetapi mereka mengabaikan kata-kata lain, dan malah fokus pada Paviliun Tusen. Jelas, Su Han bermaksud mendirikan sekte, dan sekte ini disebut Paviliun Tusen. Karena bakat super yang ditunjukkan Su Han sebelumnya, tidak ada yang mengatakan apapun, tapi semua orang merasa bahwa Su Han sangat sombong. Lagi pula, Su Han saat ini hanyalah alam Vena naga. Jika dia ingin mendirikan sekte, setidaknya dia harus mencapai alam inti naga. Bukannya ada peraturan yang mengharuskan seseorang mencapai alam pil naga agar memenuhi syarat untuk mendirikan sekte, tetapi karena dia ingin mendirikan sekte, dia harus melalui serangkaian tugas, dan untuk menyelesaikan tugas ini, dia harus memiliki kekuatan alam pil naga. Benua Longwu terlalu besar, dan terlalu banyak sekte di atasnya. Ada banyak orang yang ingin mendirikan sekte. Beberapa tidak dibangun pada akhirnya, dan beberapa dibangun, tetapi dalam waktu singkat setelah dibangun, itu terhapus lagi. Su Han, tahukah kamu apa itu dewa? Lim Qinghai menatap Su Han, dan berkata dalam pikiran yang dalam. Itu di atas benua Longwu, di atas alam Longsun, dan menerobos batas benua Longwu sebelum disebut dewa. Terus, Su Han tersenyum tipis, jika bukan karena ini, maka nama sekte saya tidak akan disebut Paviliun Tusen. Sombong. Seseorang akhirnya tidak bisa menahannya, belum lagi para dewa, belum lagi alam kedaulatan naga, hanya alam kaisar naga, atau bahkan alam dewa naga seperti penguasa, ada basis budidaya untuk mengubah sungai menjadi laut. Dewa pembantai apa yang ada di sini?
Su Han menggelengkan kepalanya sedikit tanpa berbicara. Di kehidupan terakhir, seseorang telah mengatakan tentang dia, tetapi pada akhirnya, dia menguasai tempat suci dan menyapu dunia, dan nama Paviliun Tusen bergema di mana-mana. Pada saat itu, Paviliun Tusen adalah sebuah prestasi yang dibangun dengan menyembelih ratusan juta tulang, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa Su Han sombong dan sombong. Jangan bicarakan itu, karena penilaian telah selesai, maka kamu harus kembali ke Cold Cloud Sect denganku dulu. Ling Qinghai bangkit, melambaikan tangannya yang besar, kekuatan naga yang agung tiba-tiba membungkus Su Han, dan sosoknya berkedip sebelum menghilang. Ini adalah kekuatan dari alam Dewa Naga. Melihat punggung Ling Qinghai dan Su Han yang menghilang, mata semua orang menunjukkan kekaguman. Ada 7 alam di benua Longwu, dan jika menyangkut alam inti naga, akan ada perubahan kualitatif. Sejak saat itu, semakin tinggi alam, semakin tirani. Misalnya, Ling Qinghai, meskipun dia baru saja menerobos, hanya dalam tahap awal alam Dewa Naga, tetapi dalam jarak 100.000 mil, dia ingin menyeberang hanya beberapa menit. Setelah Ling Qinghai pergi, seorang penatua melangkah maju dan mengumumkan daftar yang telah disiapkan. Beberapa orang bergabung dengan Sekte Awan Dingin, dengan senang hati, dan beberapa orang tidak lulus penilaian dan pergi dengan penyesalan. Di tempat lain, Chenjia, Kabupaten Yuanshan, seorang penjaga bergegas dari luar dengan keras, dengan wajah penuh kegembiraan, dan langsung bergegas ke aula. Di aula saat ini, Chen Yifu sedang duduk di kursi utama, dan ada banyak kecing duduk di kedua sisi. Mereka tahu bahwa penilaian Sekte Awan Dingin akan keluar hari ini, jadi mereka sudah menunggu di sini. Bagaimana hasilnya? Melihat penjaga masuk, Chen Yifu langsung bertanya. Untuk melapor ke Patriark, total 153 orang dari keluarga Chen berpartisipasi dalam penilaian Sekte Awan Dingin, 146 orang gagal dalam penilaian, dan 7 berhasil memasuki Sekte Awan Dingin. 2 dari mereka menjadi langsung di luar Sekte Awan Dingin. Murid Sekte, 4 lainnya telah menjadi murid dari Sekte Hanyun. Bagaimana dengan Fenger? Tanya Chen Yifu sangat memperhatikan Chen Feng. Sebelum itu, Chen Feng telah memberitahunya bahwa dia pasti akan masuk ke Sekte Awan Dingin dan bahwa dia akan bersinar dalam penilaian, tetapi dia tidak memberitahu Chen Yifu seberapa kuat bakatnya. Chen Yifu terkejut. Oleh karena itu, Chen Yifu secara alami sangat peduli pada Chen Feng. Putranya berhasil memasuki Sekte Awan Dingin dan membuka 21 pembuluh darah naga. Master Sekte Awan Dingin berbicara secara langsung dan menerimanya sebagai murid langsung. Penjaga itu berkata dengan gembira. Hahaha. Dengan ekstasi di wajah Chen Yifu, dia segera berdiri. Bocah bau ini masih mengkhianati Laozi. Aku tidak berharap memiliki kesabaran. 21 pembuluh darah naga. Para tetua itu saling memandang, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bakat seperti apa yang akan mengembangkan 21 pembuluh darah naga. Lapor pada Patriark, putra Anda tidak hanya mengembangkan 21 pembuluh darah naga, tetapi juga menjadi seorang alkemis. Dalam setengah jam, dia menyempurnakan pil ki naga tingkat rendah. Ucap penjaga itu lagi. Apa? Kali ini, bahkan Chen Yifu pun terkejut. Alkemis di alam Vena Naga. Hati kecing itu berkedut dengan keras, diam-diam bersukacita. Untungnya dia menjadi kecing dari keluarga Chen pada saat itu, daripada 3 keluarga besar lainnya. Akan sangat tidak beruntung jika dia memilih yang salah dan menjadi Sujia kecing. Yang sama adalah Kabupaten Yuanshan, tapi ini adalah keluarga Su. Mingkai telah menjadi murid batin. Su Yunli dengan gembira berkata, haha, seseorang dari keluarga Su saya akhirnya memasuki sekolah awan dingin. Ini memang sesuatu yang membahagiakan. Su Yunchen duduk di kursi Patriark, tersenyum, dan kemudian berkata lagi, Min Hui dan Ming Xuan adalah 2 bajingan, sejauh ini tidak ada berita. Jika Anda masih belum kembali dalam beberapa hari, saya harus pergi ke rumah Xiao untuk meminta kejelasan. Saat ini,
seseorang dari keluarga Su juga telah menjadi murid batin dari Sekte Awan Dingin. Meski masih ada celah dengan Xiao Yuhui, namun jelas tidak setakut sebelumnya. Kabarkan berita dan tentukan pesta selama 3 hari untuk merayakan Mingkai, ucap Su Yunpeng kepada penjaga. Iya, penjaga itu akan segera mundur. Tetapi pada saat ini, Su Yunli tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Su Yunli merenung sejenak, dan akhirnya bertanya, apakah ada berita tentang Su Han? Saudaraku, apa yang selama ini kamu pikirkan tentang momok itu? Su Yunpeng berkata tidak senang. Su Yunchen juga berkata, kakak, meskipun Su Han memiliki beberapa bakat, dia pernah mendapat masalah sekali, dan karena dia telah dikeluarkan dari keluarga, jangan memikirkannya lagi. Su Yunchen tidak berbicara, hanya menatap penjaga itu. Sejak Su Han dan putranya keluar dari keluarga, Su Yunchen menjadi kepala keluarga. Hak Su Yunli langsung terbagi, dan kekuatan ekonomi yang mengontrol kehidupan keluarga langsung diambil oleh Su Yunchen. Tanpa hak untuk mengontrol ekonomi, Su Yunli secara alami tidak akan memiliki status seperti sebelumnya. Su Yunchen dan Su Yunpeng sama sekali tidak memperhatikan Su Yunli. Bisa dibilang setelah Su Yunming dan Su Han pergi, kehidupan Su Yunli juga agak menyedihkan. Karena alasan inilah Su Yunli mengangkat Su Mingkai sebagai anak angkatnya, dan kini Su Mingkai telah masuk ke dalam Cold Cloud Sect. Itu kabar membahagiakan bagi keluarga klan Su, terutama dirinya sendiri. Itu, penjaga itu ditatap oleh Su Yunli, menunjukkan ekspresi malu. Dia awalnya tidak ingin membicarakan urusan Su Han, karena itu pasti akan menyapu minat keluarga Su. Tetapi ketika Su Yunli bertanya, dia tidak berani tidak mengatakan apa-apa. Karena semua orang bertanya, maka kamu bisa membicarakannya, kata Su Yunchen tidak sabar. Baik, melihat pidato Su Yunchen, penjaga itu akhirnya berkata, ada berita bahwa Su Han telah mengembangkan 22 urat naga dan telah menjadi seorang alkemis. Dalam setengah menit, dia menyempurnakan 10 pil bermutu tinggi. Apa? Ekspresi Su Yunchen dan Su Yunpeng berubah, dan mereka hampir melompat. Coba kau katakan lagi, ucap Su Yunchen menatap. Su Han telah mengembangkan 22 pembuluh darah naga, dan telah menjadi alkemis kelas atas. Penjaga itu berkata lagi, omong kosong. Su Yunchen memecahkan cangkir teh di tangannya untuk menghancurkan, dan berkata dengan marah, ini tidak mungkin. Batas benua Longwu adalah 10 urat naga, bagaimana mungkin dia memiliki 22? Dan kekacauan kecil itu hanyalah urat nadi belaka. Untuk menjadi seorang alkemis, dia harus memiliki kekuatan spiritual dan tingkat kultivasi di atas alam roh naga. Bagaimana dia bisa menjadi seorang alkemis? Dan dia juga seorang alkemis kelas atas. Berita ini pasti palsu. Su Yunpeng juga tidak mempercayainya. Su Yunli melihat sikap keduanya dan menghela nafas dalam-dalam. Sejak Su Han dikeluarkan dari keluarganya, Su Yunli terus bertanya pada dirinya sendiri apakah keputusan ini salah. Sekarang, Su Han memberitahu Su Yunli dengan bakat kuatnya bahwa keputusan ini salah. Tapi, penjaga itu mengerang sedikit, lalu berkata, ada juga berita bahwa Master Sekte Hanyun ingin menerima Su Han sebagai murid langsung 2 kali, tapi Su Han menolak. Dia sepertinya tidak ingin bergabung dengan Sekte Awan Dingin, dan dia ingin membuat sekte sendiri. Baik, alis cemberut Su Yunchen segera melepaskannya, dan dia tertawa riang, hahaha, apakah kamu melihatnya? Orang idiot adalah idiot. Dia sangat sombong ketika dia berada di keluarga Su, dan sekarang dia masih sombong setelah meninggalkan keluarga Su. Master Sekte Hanyun tidak peduli tentang itu. Kurasa tidak ada yang bisa mengendalikannya di dunia ini. Di tempat lain, keluarga Xiao, laporkan ke Patriark, kali ini total 9 orang dari keluarga Xiao telah memasuki Sekte Awan Dingin, tetapi kebanyakan dari mereka bernama murid, dan hanya 2 yang telah menjadi murid batin. Ada juga penjaga yang segera melapor. Baik, Xiao Hengshan mengangguk, dia sudah menduganya sejak lama, bagaimanapun juga, bisa menjadi murid luar, atau murid batin,
terkait dengan urat naga yang dia buka. "Di mana Haner?" tanya Su Yunming. Tuan Muda Han telah membuat ribuan orang kewalahan dengan bakatnya yang kuat, dan akhirnya mencapai puncak dan menjadi orang pertama dalam penilaian ini. Penjaga itu tertawa. Su Yunming menghela napas lega. Meskipun dia sudah mengharapkannya, dia tidak akan merasa lega sampai hasilnya keluar. Menurut mereka, bagaimanapun juga, Su Han telah mengembangkan 20 pembuluh darah naga. Siapa yang bisa membandingkan? Dalam penilaian ini, ada seekor kuda hitam, dan itu adalah Chen Feng dari keluarga Chen. Penjaga itu berkata lagi, bakat Chen Feng ini sangat menakutkan. Dia telah membuka 21 pembuluh darah naga dan telah menjadi alkemis kelas rendah. Apa? Semua orang tercengang. Xiao Hengshan segera bertanya, Chen Feng telah mengembangkan 21 pembuluh darah naga. Lalu bagaimana Su Han bisa menjadi nomor 1? Bukankah dia hanya mengembangkan 20 pembuluh darah naga? Tuan Muda Han memiliki 22 urat naga. Penjaga itu berkata, masalah ini juga menarik. Untuk pertama kalinya, Chen Feng hanya menunjukkan 11 urat naga. Sepertinya dia ingin menyembunyikan kekuatannya, tetapi Tuan Muda Han menunjukkan 12 urat naga. Chen Feng menolak untuk menerimanya. Lalu dia menunjukkan 15 urat naga, dan Tuan Muda Han segera meledakkan 16 urat naga. Pada akhirnya, Chen Feng mencapai batasnya dan mengungkapkan semua 21 urat naganya, tetapi Tuan Muda Han memiliki 22 urat naganya lagi. Tampaknya mereka berdua memiliki dendam, dan Tuan Muda Han selalu dapat mengungguli Chen Feng. Bocah ini, gumam Su Yunming tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Yang lainnya juga menunjukkan tatapan kaget. Tentu saja, keduanya bermusuhan. Lagi pula, Su Han hampir membunuh saudara laki-laki Chen Feng sebelumnya. Namun, mereka juga bisa membayangkan ekspresi dan kemarahan Chen Feng saat itu, dan Su Han jelas-jelas menekannya dengan sengaja. Setelah Tuan Muda Han menunjukkan 22 urat naga, Chen Feng menolak untuk menerimanya dan akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai seorang alkemis. Dalam setengah jam, dia memperbaiki pil naga ki tingkat rendah. Penjaga itu berkata lagi. Mendengar itu, Xiao Hengshan dan yang lainnya mengangguk. Chen Feng tidak hanya mengembangkan 21 pembuluh darah naga, tetapi dia juga menjadi seorang alkemis pada saat pembuluh darah naga. Keadaan seperti itu jarang terjadi di seluruh benua Longwu. Saya harus mengatakan bahwa kualifikasinya sangat tinggi. Kuat. Sayangnya, dia bertemu Tuan Muda Han. Penjaga itu kemudian tertawa dan berkata, setelah Chen Feng selesai membuat alkimia, semua orang mengira Tuan Muda Han akan kalah. Siapa sangka Tuan Muda Han akan mulai membuat alkimia, dan dalam waktu 1 menit, menyempurnakan ada 10 butir pil kelas atas. Begitu kata ini keluar, seluruh aula terdiam. Mereka tahu Su Han bisa memurnikan alkimia, tapi dalam waktu setengah menit, mereka bisa memurnikan 10 pil bermutu tinggi. Ini terlalu abnormal, bukan? Obatnya benar-benar dibuat oleh Su Han. Xiao Hengshan tidak percaya. Penjaga itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa setiap orang adalah kepala keluarga pada saat itu, tetapi setelah identifikasi Master Alkimia Master Han Yunzong, itu memang dibuat oleh Tuan Muda Han, jika tidak Chen Feng tidak akan menyerah. Yunming, kamu melahirkan anak yang baik. Xiao Hengshan menatap Su Yunming dengan iri. Su Yunming tersenyum, dia tidak tahu harus berkata apa. Xiao Su Han sangat kuat. Dia tidak akan menginginkanku lagi. Pada saat ini, suara lemah tiba-tiba datang. Semua orang mengikuti tatapannya, dan melihat wajah cantik Xiao Yuran menampakkan keluhannya. Penampilan Xiao Yuran yang menyedihkan benar-benar membuat hati siapapun tergerak. Dia tidak akan berani. Ucap Su Yunming segera menatap, Su Han adalah anakku, bahkan jika dia menjadi alam yang mulia naga. Dia masih harus mendengarkan saya, ayahnya. Hehe, Xiao Yuran segera berlari, dengan sentuhan licik di wajahnya. Kelicikan ini tidak menyembunyikannya, semua orang melihatnya, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum,
diam-diam mengatakan bahwa gadis ini aneh dan aneh. Su-han akan kembali dalam beberapa hari, seperti yang kubilang sebelumnya, apapun hasilnya, aku pasti akan menjemputnya. Xiao Hengshan tertawa dan berkata, perintahkan untuk mempersiapkan pesta dan mengadakan perjamuan besar. Setiap pelayan dan penjaga di keluarga Xiao akan digaji selama 3 bulan penuh. Baik tuan, ucap penjaga itu jelas sangat senang. Tepat ketika keluarga Xiao sangat bahagia, Su-han telah dibawa Ling Qinghai ke Sekte Awan Dingin. Yang lainnya masih tertinggal, tapi Ling Qinghai adalah yang pertama membawa Su-han, dan kecepatannya tak tertandingi. Sekte Hanyun sangat besar, dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, jauh lebih besar dari 4 keluarga besar di Kabupaten Yuanshan. Meskipun berada di puncak gunung, ada bunga dan tanaman di sekeliling bangunan, memancarkan aroma spiritual. Benda spiritual yang menurut Kabupaten Yuanshan sangat berharga dapat dilihat di mana-mana ada di sini. Su-han berjalan sepanjang jalan dan melihat lusinan taman obat. Di antara lusinan kebun obat, kebanyakan adalah kebun obat tingkat rendah sampai tingkat tinggi, tetapi ada juga 4 kebun obat tingkat perak tingkat rendah, 2 tingkat perak tingkat menengah dan 1 tempat perawatan obat tingkat perak tingkat tinggi. Sedangkan untuk taman pengobatan kelas emas, saya tidak melihatnya. Tentunya benda spiritual kelas emas juga sangat berharga bagi Han Yunzong. Orang kecil ini, pernahkah kamu melihat dunia yang begitu hebat? Aku berjalan melalui Sekte Awan Dingin, dan tidak ada kejutan sama sekali. Ling Qinghai memandang Su-han dari waktu ke waktu. Alasan mengapa dia pertama kali pergi dengan Su-han adalah membiarkan Su-han datang ke sini dan melihat latar belakang Sekte Awan Dingin. Dalam pandangan Ling Qinghai, Su-han baru berusia sekitar 20 tahun, dan selalu berada di Kabupaten Yuanshan. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Hanyunzong dan melihat begitu banyak taman obat dan bangunan. Dia pasti akan terkejut. Jika sudah mencapai level tertentu, mungkin Su-han bisa berubah pikiran, bergabung dengan Han Yunzong dan menjadi muridnya sendiri. Jelas, Ling Qinghai masih tidak mau menyerah begitu saja tentang bakat luar biasa Su-han. Namun, dia kecewa. Wajah halus Su-han selalu menjaga ketenangan ini, seperti genangan air jernih, tanpa ombak di sumur kuno. Sepanjang jalan, Su-han memang melihat sekeliling, tetapi dia memberi Ling Qinghai perasaan bahwa dia telah melihat dunia yang hebat, apalagi melihat taman obat ini. Ling Qinghai merasa bahwa bahkan jika dia memiliki semua kebun obat ini diberikan kepada Su-han, ekspresi Su-han tidak akan banyak berubah. Kondisi pikiran ini membuat Ling Qinghai semakin gatal. Sangat disesalkan. Ling Qinghai menghela nafas dalam hatinya, dengan keadaan pikiran dan bakat seperti itu, saya pasti akan menjadi kekuatan yang tiada taraf di masa depan. Jika saya dapat memiliki murid seperti itu, Ling Qinghai akan mendapatkan banyak keuntungan. Su-han, bagaimana menurutmu tempat ini? Setelah berjalan beberapa saat, Ling Qinghai tiba-tiba bertanya. Su-han berhenti, memandang Ling Qinghai, mengangguk sedikit dan berkata, itu normal. Biasa saja. Kalau begitu kau lihat di sini lagi. Ling Qinghai tidak merasa marah, tetapi melambaikan telapak tangannya. Dengan gelombang ini, saya melihat taman obat tingkat rendah di sebelah Su-han tiba-tiba berubah, seolah-olah itu adalah ilusi. Kebun obat tingkat rendah segera menghilang, dan yang muncul adalah petak besar benda spiritual yang dipenuhi dengan tenda emas. Angkasa. Su-han memandang Ling Qinghai. Dia dapat dengan mudah merasakan bahwa atribut energi naga yang dikembangkan Ling Qinghai berkembang ke arah hukum ruang angkasa. Ling Qinghai jelas tidak tahu apa yang dibicarakan Su-han. Dia tercengang dan tersenyum pahit. Apa yang saya tunjukkan adalah makhluk spiritual tingkat emas ini. Mata Su-han menyapu objek spiritual tingkat emas, ekspresinya tetap tidak berubah. Dan dia berkata dengan ringan, itu hanya sepotong benda spiritual tingkat emas, tidak berharga. Dibandingkan dengan benda spiritual tingkat emas ini, hukum spasial Anda adalah apakah yang paling berharga? Hukum ruang angkasa, apa maksudmu? Ling Qinghai bingung,
dia belum pernah mendengar tentang 4 kata hukum luar angkasa. Su Han tidak menjelaskan dengan jelas kepadanya untuk beberapa saat. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Saat kamu berlatih, kamu harus melahap beberapa hal spiritual seperti rumput roh dunia dan 100 bunga harum kayu, atau pil yang dibuat dengan ramuan ini. Obat, karena itu akan meningkatkan kecepatan kultivasi dan tingkat kultivasi Anda." Mendengar ini, Ling Qinghai terkejut dan membeku di tempatnya. Dia benar-benar tidak tahu apa itu hukum ruang angkasa, dan dia tidak pernah menelan benda spiritual dan obat-obatan seperti rumput roh dunia yang disebutkan oleh Su Han. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar kata-kata Su Han, dia tiba-tiba mengingat jenis Mingwu. Ini seperti menangkap sesuatu dalam kegelapan, tetapi dalam waktu singkat, saya tidak dapat mengatasi perasaan ini. Melihat penampilannya, Su Han berkata lagi, "Ilusi ini diciptakan olehmu, kan?" "Baik." Ling Qinghai mengangguk, menatap Su Han dengan tegas, tanpa aura pembangkit tenaga listrik alam Dewa Naga sama sekali. "Lihat itu." Su Han mengatupkan mulutnya, dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Di bawah gelombang telapak tangannya, petak besar cahaya keemasan keluar dari tangannya. Itu semua adalah ki naga di pembuluh darah naga Su Han, dan bukan hanya 22 pembuluh darah naga, tapi 40. Cahaya keemasan ini muncul di depan Ling Qinghai. Dari yang menyilaukan pada awalnya, mereka secara bertahap memancarkan cahaya tepat ketika Ling Qinghai sangat bingung dan merasa bahwa cahaya keemasan ini akan menghilang. Pemandangan yang menakjubkan tiba-tiba muncul. Ini adalah... Mata Ling Qinghai melebar, dan wajahnya terkejut. Karena pemandangan itu, seperti dunia, sama sekali tidak konsisten dengan lingkungan di sini. Dia melihat tebing besar di tempat kejadian, dikelilingi oleh awan dan kabut. Saya tidak bisa melihat seberapa tinggi tebing itu, tetapi dia bisa merasakan perasaan berdebar-debar. Sesosok berdiri di tebing dengan punggung menghadap Ling Qinghai dan Su Han, tidak dapat melihat penampilannya. Ketika sosok itu melambai-lambaikan telapak tangannya, tebing itu menghilang dan awannya menghilang. Malah muncul lautan yang sangat besar. Sosok itu berdiri di sebuah pulau kecil di lautan. Ombak di sekitar pulau itu melonjak, seolah-olah setiap saat, untuk menenggelamkan pulau. Segera setelah itu, sosok itu menggelengkan kepalanya, nampaknya tidak puas, dan melambaikan telapak tangannya untuk kedua kalinya, hanya untuk melihat lautan menghilang lagi, dan kemudian sebuah kota besar muncul. Ada pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya di kota, dan sosok itu berdiri di dinding. Ling Qinghai menyaksikan pemandangan itu berubah dengan matanya, tepatnya, menyaksikan gelombang telapak tangan sosok itu. Dengan setiap gelombang, pemandangan akan berubah menjadi dunia lain. Dengan setiap gelombang, jenis pencerahan di hati Ling Qinghai akan lebih dalam. Ling Qinghai tidak menyadari bahwa saat Mingwu semakin dalam, pusaran air muncul di sekitar tubuhnya. Pusaran air menelan roh langit dan bumi yang menakjubkan, dan bahkan benda-benda spiritual di beberapa taman obat tingkat rendah di sekitarnya langsung layu, semua mengikuti pusaran air, masuk di dalam tubuh Ling Qinghai. Dengan berlalunya waktu, Ling Qinghai samar-samar merasa ingin memahami perasaan itu, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Pada saat tertentu, sebuah desahan tiba-tiba datang. Desahan ini membangunkan Ling Qinghai, dan pemandangan itu juga langsung hancur dengan desahan ini dan menghilang di antara langit dan bumi. Ketika Ling Qinghai melihat ke atas lagi, sekte awan dingin masih sekte awan dingin, dan taman obat masih taman obat, seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Tidak, Ling Qinghai merasa bahwa dia akan memahami perasaan itu, tetapi pada saat ini, pemandangan itu runtuh, Mingwu menghilang secara langsung, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. "Su Han, lakukan lagi," ucap Ling Qinghai menatap Su Han, dan Mingwu dalam pikirannya surut dengan cepat seperti air pasang. Pada levelnya, dia secara alami tahu betapa berharganya Mingwu. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini dari awal kultivasinya hingga alam Dewa Naga saat ini, dia baru saja melihatnya.
Su-han menggelengkan kepalanya, ayo bicara jika kamu punya kesempatan. Tidak, jangan menunggu kesempatan, sekarang, aku mohon. Mata Ling Qinghai sedikit merah, jika kamu melakukannya lagi, sekte ini pasti akan memberimu keuntungan besar. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Jawab Su-han menggelengkan kepalanya lagi. Apa yang dia katakan itu benar. Untuk menampilkan adegan itu, dia mengosongkan energi naga di 40 urat naga. Tidak mungkin menggunakannya untuk kedua kalinya. Dragon Ki bukan apa-apa, kuncinya adalah kekuatan mental. Tampilan Su-han dari adegan itu disebut Void World. Tanpa alam yang sangat tinggi, itu tidak bisa ditampilkan sama sekali. Dan alam semacam ini membutuhkan kekuatan mental yang sangat besar. Su-han memiliki alam yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, tetapi bagaimanapun juga itu adalah kelahiran kembali. Kekuatan mentalnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, tetapi dia tidak dapat mendukung dunia Void untuk tampil lagi, kecuali kekuatan mentalnya pulih. Dan dunia hampa yang baru saja dia tampilkan sebenarnya bukanlah ilusi, tapi kenyataan. Dengan kata lain, sosok di dalamnya sebenarnya sudah ada sebelumnya. Orang itu bernama 9 Ajaib Kamu, dan dia adalah salah satu teman terbaik Su-han di kehidupan sebelumnya. Basis kultivasinya menghancurkan bumi, dan dia peringkat ke-10 dalam daftar kekuatan Suaka, dan dia bisa menyapu semuanya dengan tangannya. Tapi di adegan ini, setelah Mo Jiuyu melambaikan tangannya puluhan kali, tubuhnya roboh. Karena itu, Su-han baru saja menghela nafas. Runtuhnya Mo Jiuyu mirip dengan Su-han. Keduanya dimangsa oleh Heart Demon selama kultivasi, menyebabkan hati dan jiwa runtuh dan tubuh tertidur selamanya. Aku dilahirkan kembali, bagaimana denganmu? Su-han melihat ke langit, matanya yang sempit dan gelap seperti melihat ke seluruh dunia. Su-han, sekte ini akan segera mengerti, jadi kamu bisa melakukannya lagi. Suara serak Ling Qinghai tiba-tiba terdengar. Su-han menoleh dan melihat, hanya untuk melihat bahwa mata Ling Qinghai merah darah saat ini, rambutnya tersebar, jubahnya diaduk, dan ada pandangan samar bahwa dia ingin melakukan sesuatu. Anda tenanglah, Pak. Su-han mengerutkan kening, tiba-tiba berteriak, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya, langsung menampar Ling Qinghai. Jika ini dilihat oleh orang lain, pasti akan menjadi horor. Anda tahu, Ling Qinghai adalah master sekte awan dingin, orang kuat di alam Dewa Naga. Su-han berani mengalahkannya. Ling Qinghai tercengang sejenak, dan aura yang tampaknya terpesona tiba-tiba menghilang. Dia berdiri di sana dengan hampa, menutupi wajahnya. Setelah sekian lama, dia menunjukkan senyum masam. Terima kasih banyak. Ling Qinghai tidak marah, tapi menatap tatapan Su-han, tapi penuh rasa terima kasih. Pada saat ini, dia sudah bangun, tahu bahwa dia hampir menjadi iblis. Jika Su-han tidak menamparnya tepat waktu, dia mungkin mengalami gangguan saraf dan jatuh ke dalam keadaan gila selamanya. Ling Qinghai merasa takut beberapa saat ketika dia memikirkan orang itu, bukan hantu atau iblis. Tapi aku masih ingin bertanya, apa yang barusan kamu gunakan? Ling Qinghai berkata lagi, tidak ada dunia. Su-han berkata, juga dapat dikatakan bahwa itu adalah hukum ruang angkasa. Kamu berada di alam Dewa Naga, dan awalnya kamu telah menghubungi alam. Saat kamu berlatih, atribut energi nagamu secara bertahap akan terungkap. Meskipun kamu tidak tahu sekarang, aku dapat memberitahumu, bahwa kamu atribut dari yang sedang berkembang menuju hukum ruang. Jadi ketika saya menggunakan dunia kosong, Anda akan memiliki rasa pemahaman. Jadi seperti ini, Ling Qinghai tiba-tiba, dia tidak bisa membayangkan, bagaimana mungkin alam Vena Naga di distrik Su-han tahu begitu banyak. Apakah dia benar-benar alam Vena Naga? Bagaimana perasaan Anda seperti monster tua yang tak tertandingi? Pantas saja kau tidak ingin menjadi muridku. Ucap Ling Qinghai menarik napas dalam-dalam. Su-han melirik Ling Qinghai, lalu tiba-tiba tersenyum, jika kamu mau, aku bisa memberimu kesempatan untuk menjadi muridku, bagaimana?
Ling Qinghai tiba-tiba mengangkat kepalanya, tidak menunjukkan amarah, tetapi menantikannya. Menjadi muridmu, dapatkah aku melihat dunia kosong lagi? Tanya Ling Qinghai. Baik, Su Han mengangguk, bukan hanya melihat dunia kosong, jika kamu menjadi muridku, aku bisa membiarkanmu menerobos tahap tengah alam Dewa Naga dalam 1/2 tahun, dan menerobos tahap terakhir alam Dewa Naga dalam 1 tahun, dan melangkah ke Kaisar Naga hingga 5 tahun. Apa? Ucap Ling Qinghai benar-benar tercengang di tempatnya. Jika itu normal, dia tidak akan pernah percaya apa yang dikatakan Su Han, dan bahkan menampar Su Han sampai mati dengan menampar amarahnya. Bagaimanapun, itu adalah alam Kaisar Naga, seluruh benua Longwu, alam terbesar kedua. Sekarang benua naga bela diri Raja Naga tidak keluar, Kaisar Naga adalah langit, bahkan alam Kaisar Naga terlemah, masih dapat mengubah awan dan hujan, menghancurkan dunia dengan lambaian tangan. Tetapi pada saat ini, Ling Qinghai melihat metode Su Han, bahkan jika dia masih tidak percaya apa yang dikatakan Su Han, Ling Qinghai selalu memiliki perasaan di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Su Han benar dan benar. Saya tidak memaksa Anda, bagaimana memilih, itu terserah diri Anda sendiri. Setelah Su Han selesai berbicara, dia menunjuk ke kebun obat, dan berkata sambil tersenyum, itu semua disebabkan olehmu. Jika orang Han Yunzong bertanya, jangan memaksaku. Ling Qinghai menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat bahwa ada lebih dari selusin taman obat, yang semuanya telah berubah menjadi aura mati. Itu. Sudut mulut Ling Qinghai berkedut dengan keras, dan rasa sakitnya luar biasa. Ini lebih dari selusin kebun obat. Meskipun itu hanya tempat perawatan obat tingkat rendah, ada hampir 1000 relik spiritual di setiap tempat perawatan obat, dan itu cukup untuk membudidayakan pendatang baru di Hanyunzong. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar menghancurkan hampir 10.000 hal spiritual. Ling Qinghai benar-benar tidak dapat mempercayai bahwa inilah yang dia lakukan, karena dia tahu bahwa meskipun dia telah berkultivasi selama ini, dia tidak dapat melakukan ini hanya dengan beberapa napas. Penjelasan satu-satunya adalah jenis pencerahan. Justru karena inilah Ling Qinghai sekali lagi menyadari pentingnya pemahaman. Tapi itu benar-benar membuatnya menjadi murid Su Han, dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Ling Qinghai juga merupakan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Naga, Master Sekte Han Yun, yang dikatakan sebagai master yang hebat. Orang yang ingin menyembahnya sebagai guru dapat mengatakan bahwa mereka dapat melangkah melewati ambang pintu, dan sangat sulit baginya untuk tiba-tiba menyembah orang lain sebagai guru. Selain itu, bukan tidak mungkin untuk menyembah Raja Naga yang kuat sebagai guru, tetapi menyembah urat naga. Ling Qinghai dengan cepat meminta seseorang untuk menangani masalah ini di taman obat. Adapun Su Han, dia diundang ke aula penyambutan Han Yunzong. Sejauh ini, Ling Qinghai tidak lagi memperlakukan Su Han sebagai junior. Dia terkadang bertanya-tanya, apakah Su Han benar-benar tiruan monster tua. Secara alami, Ling Qinghai dapat sangat memahami alam kuat yang dibutuhkan untuk menampilkan dunia nihility. Jika itu dia, apalagi menampilkannya, tidak mungkin membayangkannya. Karena dia tidak memiliki status itu. Aku membawamu ke Sekte Awan Dingin. Awalnya aku ingin sedikit mengejutkanmu, lalu mempertimbangkan apakah akan menjadi muridku. Aku tidak menyangka posisi kita saat ini telah berubah. Sebaliknya, aku akan menjadi diriku dan memujamu sebagai guru. Ini benar-benar. Ucap Ling Qinghai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini konyol, bukan? Su Han dengan tenang berkata, pakar adalah gurunya, orang bijak adalah yang tertinggi. Jika kamu tidak memahami prinsip ini, kamu tidak akan pernah menjadi yang kuat. Ling Qinghai diam. Setelah beberapa saat, Ling Qinghai berkata, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan menjadi tamu Han Yunzong. Ini sangat konyol bagi orang lain, tetapi saya pikir Anda memiliki persyaratan lain. Saya ingin membangun sekte. Su Han terdiam, lalu berkata, aku ingin kamu membantuku mendapatkan perintah untuk mendirikan klan. Ya, Ling Qinghai langsung mengangguk.
Sebelum menerobos alam Dewa Naga, mungkin akan sulit untuk mendapatkan Ordo Jianzong, tetapi setelah terobosan, Ling Qinghai memenuhi syarat untuk mendapatkan Ordo Jianzong 8 Liu. Ordo Baliu Jianzong secara alami dibutuhkan untuk mendirikan Baliu Zongmen. Sekte benua Longwu tampaknya tenang, tetapi sebenarnya bukan tanpa yurisdiksi. Dan yurisdiksi semacam ini adalah kendali bersama dari 10 sekte super di benua Longwu. Setiap sekte super adalah eksistensi transenden di benua Longwu, bahkan sekte kelas 1 hanyalah semut yang sedikit lebih besar di mata mereka. Jika Anda ingin mendirikan klan, Anda harus mendapatkan izin mereka, dan kemudian mereka akan mengeluarkan perintah klan. Ling Qinghai pasti akan meningkatkan sekte awan dingin menjadi sekte aliran 8, dan keuntungan terbesar menjadi sekte aliran 8 adalah dapat mengontrol 10 sekte aliran 9 terdekat. Misalnya, sekte awan dingin saat ini berada di bawah yurisdiksi sekte Liu Sui dari sekte Baliu. Setelah meningkatkan ke sekte 8 Liu, Ling Qinghai akan memiliki 10 sekte 9 Liu, dan Su Han menginginkan salah satunya. Aku bisa memberimu izin untuk mendirikan klan, tetapi jika kamu ingin mendirikan sekte, selain itu, kamu harus menyelesaikan tugas mendirikan klan. Tugas mendirikan klan berbeda setiap kali sekte super itu mengeluarkanmu. Kekuatan saat ini, aku khawatir itu tidak cukup untuk diselesaikan. Ling Qinghai berkata lagi, bukankah masih ada sekte awan dingin yang membantuku? Ucap Su Han tersenyum. Ling Qinghai mengerutkan kening dan menghela nafas. Misi membangun sekte dilarang keras untuk membantu sekte lain. Anda dapat bertanya tentang ini, dan jika Anda ingin mendirikan sekte, Anda harus memiliki basis budidaya alam pil naga, dasar urat naga, dan lingkungan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Adapun Cold Cloud Sect untuk membantuku, itu bukan bantuan gratis. Aku tidak repot-repot mencari beberapa hal, jadi aku akan membelinya langsung dari Cold Cloud Sect. Bukankah itu bantuan? Ucap Su Han. Ling Qinghai mengangguk, tidak apa-apa, bagaimanapun juga, memiliki sumber keuangan yang besar juga merupakan salah satu kekuatanmu. Selain itu, ada hal lain yang aku butuhkan darimu, ucap Su Han lagi. Sekte awan dingin adalah satu-satunya sekte dalam radius 100.000 mil. Tak perlu dikatakan, jumlah jenius itu wajar. Saya ingin memilih 50 tempat dari murid-murid sekte awan dingin untuk menjadi murid sekte yang saya dirikan, ucap Su Han. 50 orang. Alis Ling Qinghai mengerutkan kening lagi, kamu juga harus tahu bahwa murid-murid dari sekte awan dingin ini hanya dikumpulkan setelah 3 tahap seleksi itu. Jika kamu diberi 50 murid sekaligus, bahkan jika aku setuju, para tetua itu, saya khawatir mereka tidak akan setuju. Dalam pandangan Ling Qinghai, jika Su Han menginginkan 50 murid Han Yunzong, dia pasti akan langsung memilih yang paling berbakat di antara mereka, seperti Leng Yihui, Hu Zhengyao, dan Yang Lin. Ada banyak murid Han Yunzong, tetapi tidak banyak murid dengan bakat ini. Dan jika Su Han menarik langsung dari jenius top, akan ada kekosongan langsung di antara keturunan sekte awan dingin, apalagi para tetua, bahkan Ling Qinghai sendiri tidak akan setuju. Jangan khawatir, saya ingin 50 murid, belum tentu para jenius dengan banyak urat naga, saya memiliki metode kultivasi sendiri, jika saya suka, meskipun hanya memiliki 5 urat naga, saya akan menginginkannya, ucap Su Han tersenyum. Benarkah? Ling Qinghai sedikit curiga. Su Han mengangguk, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ketika aku memilih murid-muridku, kamu lihat saja. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksakannya. Selain itu, aku tidak ingin murid-murid ini dengan gratis. Ketika suara itu jatuh, Su Han melambaikan telapak tangannya, dan segera sejumlah besar barang muncul di aula. Ada 2 tumpukan dari barang-barang ini, salah satunya adalah senjata berkilau putih keperakan, dan yang lainnya adalah botol batu giok berbentuk bukit. Ini adalah... Ling Qinghai tertegun sejenak pada pantulan senjata dan botol giok. Ini semua adalah senjata tingkat perak. Ling Qinghai berkata dengan kaget setelah sekian lama. Di benua Longwu,
jika Anda ingin mengatakan apa yang paling berharga, secara alami dia adalah seorang jenius. Tetapi di atas kejeniusan, ada jenis transendensi lain, yaitu sang alkemis dan terutama pemurni senjata. Karena pil adalah barang sekali pakai, tapi senjata bisa digunakan setiap saat. Yang lain tidak tahu, tetapi Ling Qinghai tahu bahwa di Sekte Awan Dingin, ada lebih dari 10 alkemis, dan salah satunya adalah alkemis tingkat perak. Tapi hanya ada satu pemurni, dan dia juga pemurni perak bermutu rendah. Tapi pada tingkat seperti itu, posisi di Sekte Awan Dingin sangat terpisah. Bahkan alkemis perak tingkat tinggi, Master Rong, ketika dia bertemu pemurni ini, dia harus dengan hormat memanggilnya Master. Karena tungku pil Master Rong dimurnikan oleh pemurni ini. Seorang pemurni perak peringkat rendah hanya dapat memperbaiki senjata peringkat perak peringkat rendah, tetapi di antara senjata yang dikeluarkan Su Han, Ling Qinghai melihat senjata peringkat tinggi peringkat perak. Dan itu masih 10. Bagaimana mungkin Ling Qinghai tidak terkejut? Anda harus tahu bahwa harga senjata kelas perak kelas atas di pasaran telah mencapai jutaan koin emas, yang tidak diketahui seberapa berharganya daripada pil dengan level yang sama. Bahkan jika Sekte Awan Dingin ingin mendapatkan senjata tingkat ini, mereka masih perlu membelinya, karena Master Pemurni Sekte Awan Dingin sendiri tidak dapat membuatnya. Senjata-senjata ini, dan pil-pil ini, adalah ketulusan saya, bagaimana menurut Anda? Ucap Su Han tersenyum ringan. Dia belum pernah melihat 10 senjata tingkat perak sekaligus. Hanya senjata tingkat perak ini yang bernilai ratusan juta koin emas, kan? Ling Qinghai berkata, ada juga obat-obatan itu, kelas berapa? Apakah karena semuanya adalah obat tingkat tinggi yang tidak baik? Ada obat tingkat tinggi, tapi juga obat tingkat perak. Ada sekitar puluhan obat tingkat perak tingkat rendah, dan sekitar 20 obat tingkat perak tingkat menengah. Obat perak tingkat tinggi itu seperti senjata, dan ada 10 botol, total 100. Ucap Su Han dengan tenang. Ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan di rumah Xiao sejak lama, dan dia akan mengeluarkannya saat ini. Saat itu, untuk memperbaiki obat-obatan dan senjata ini, Su Han hampir menghabiskan tabungannya. Tentu saja, keuntungannya sangat besar. Jika senjata dan obat-obatan ini tidak diberikan kepada Han Yunzong, tetapi dijual langsung, itu akan bernilai ratusan juta koin emas, yang puluhan kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat, biaya pemurnian oleh Su Han. Ini menunjukkan betapa menguntungkannya suatu industri bagi alkemis dan pemurni, terutama penyuling. Hanya dengan hal-hal ini, bahkan jika aku menggali 50 orang jenius dari Sekte Awan Dingin, kamu dapat dengan mudah mengembangkannya lagi. Terlebih lagi, yang ingin aku ambil belum tentu seorang jenius, ucap Su Han. Oke, aku berjanji. Ling Qinghai menarik napas dalam-dalam dan bertanya, tapi saya ingin tahu, senjata-senjata ini, apakah Anda sendiri yang membuatnya? Ya, Su Han mengangguk. Melihat ini, bahkan jika Ling Qinghai telah menyaksikan terlalu banyak keajaiban pada Su Han, dia masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Su Han hanyalah alam Vena naga, cukup untuk memiliki lebih dari 20 pembuluh darah naga. Dia bisa memurnikan sebuah pil, dan dalam setengah menit, dia bisa memperbaiki 10 pil bermutu tinggi. Upaya hanyalah masalah tangan. Ambil langkah mundur dan jadilah alkemis, ternyata dia adalah pemurni Nima, dan dia juga pemurni perak kelas atas. Apakah ini manusia sialan? Sekte ini adalah alam Dewa Naga, alam terbesar ketiga di benua Longwu, dapat dianggap sebagai sekte yang kuat, tetapi pada saat ini, sekte ini benar-benar tidak dapat melihat melalui dirimu. Ling Qinghai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Su Han tersenyum, jadi, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika kamu menjadi muridku, kamu akan segera dipromosikan ke alam tertinggi kedua di benua Longwu. Bagaimanapun, saya adalah Master Sekte. Jika saya menjadi murid Anda, pengaruhnya akan terlalu besar. Saya akan mempertimbangkan masalah ini lagi. Ling Qinghai masih memiliki beberapa niat,
Tetapi seperti yang dia katakan, dia adalah master sekte awan dingin, dengan puluhan ribu orang di bawahnya untuk dikelola, dan ada juga penindasan sekte Liu Shui dari 8 sekte aliran. Ada beberapa hal yang tidak dapat dia pilih. Yang terpenting adalah kultivasi Su-Han. Jika Su-Han ada di alam kedaulatan naga dan memujanya sebagai guru, siapa yang berani mengatakan apapun? Tapi Su-Han masih di alam Vena naga, yang memalukan. Kalau begitu, maka aku tidak akan repot-repot. Su-Han bangun, dia tidak ingin menjadi murid dari sekte awan dingin, jadi tentu saja dia tidak akan tinggal di sekte awan dingin lagi. Selain itu, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan, lagi pula, mendirikan sekte itu tidak mudah. Apa kau tidak ingin menjadi tamu Han Yunzong? Ucap Ling Qinghai juga berdiri. Terima kasih banyak. Su-Han tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Tetapi ketika dia berjalan ke aula, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia berhenti, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, saya adalah pemenang nomor 1 dalam penilaian ini. Saya harus menerima hadiah itu. Kamu masih memiliki niat untuk hadiah itu. Tidak bisakah kamu menyelamatkanku sedikit? Mulut Ling Qinghai bergerak-gerak, dia mengira Su-Han telah melupakan hal itu. Tidak peduli seberapa kecil kaki nyamuk, itu masih tetap daging, kan? Ucap Su-Han tersenyum. Ling Qinghai terdiam membisu. Setelah menerima hadiah dari benda-benda roh tingkat emas itu, Su-Han meninggalkan sekte awan dingin dan kembali ke keluarga Xiao. Melihat kembalinya Su-Han, penjaga di pintu segera sangat gembira, dan setelah membungkuk dengan hormat kepada Su-Han, dia berlari ke rumah Xiao seperti angin untuk melapor. Seluruh keluarga Xiao sudah menyiapkan perjamuan dan menunggu Su-Han kembali. Di malam hari, lampu menyala terang, dan seluruh keluarga Xiao diterangi dan didekorasi jelas, ada acara besar yang membahagiakan. Acara bahagia ini tentu saja adalah Su-Han. Di halaman, meja batu dengan panjang lebih dari 10 meter tersebar secara horizontal, dan itu diisi dengan piring, daging dan anggur, dan orang-orang berdiri di sekitarnya. Su-Han berdiri di tengah. Sejak Su-Han memasuki keluarga Xiao, dia adalah anggota keluarga Xiaoku. Meskipun Su-Han tidak bergabung dengan sekte awan dingin, bakatnya tidak tertandingi, dan dia pasti akan menjadi super kuat di masa depan. Jika kalian menunggu seseorang yang ingin membangun hubungan, sekaranglah waktu terbaik. Xiao Hengshan mengangkat gelas anggurnya dan tertawa keras, kata-katanya penuh ejekan. Dia benar, memang banyak orang yang ingin membangun hubungan, meskipun mereka tidak ingin membangun hubungan, setidaknya mereka tidak ingin menyinggung perasaan Su-Han. Tetapi ketika Xiao Hengshan mengatakannya, wajah mereka menunjukkan rasa malu. Kakak Su-Han, aku bersulang untukmu, ucap seseorang berlari, wajahnya masih sedikit pucat, dan matanya menatap Su-Han dengan kagum. Anda ingin menghormati saya? Su-Han melirik orang yang datang sambil tersenyum. Orang lainnya adalah Lian Yuze yang pernah terluka parah olehnya beberapa waktu lalu. Sebelumnya saya memiliki mata tetapi tidak bisa melihat dengan jelas. Saya tidak menyangka bahwa Brother Su-Han begitu kuat. Mulai sekarang, saya akan melihat Yuze hanya Brother Su-Han. Jika ada yang berani berbicara buruk tentang Anda lagi, saya tidak akan memaafkannya. Ucap Lian Yuze dengan suara keras. Orang-orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas, dengan senyum menggoda di wajah mereka. Siapa yang tidak tahu bahwa dia hampir dibunuh oleh Su-Han, lalu ayahnya secara pribadi datang untuk meminta maaf. Pada saat itu, dia terus berteriak bahwa dia tidak akan pernah melepaskan Su-Han. Sekarang dia melihat Su-Han dengan bakatnya, dia berlari dan merangkak di bawahnya. Anda harus memiliki intinya, Anda tidak boleh sombong, atau sombong. Su-Han mengambil gelas anggur dan menyentuh Lian Yuze, lalu tersenyum, saya telah mengambil gelas ini. Bahkan Yuze tertegun untuk waktu yang lama, dan ketika dia melihat Su-Han telah selesai minum, dia dengan cepat menuangkannya. Dia berpikir bahwa Su-Han akan mencegahnya untuk tampil di depan umum, dan dia sudah siap untuk dipermalukan. Dia tidak menyangka Su-Han berpikiran luas,
dan sepertinya dia tidak berniat untuk mengganggunya. Kakak Suhan, aku akan menjadi adikmu bahkan setelah aku, Lian Yuze, naik ke Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api. Selama kamu memberi perintah, aku tidak akan memiliki keluhan sedikit pun. Ucap Lian Yuze menepuk dadanya. Kamu dapat melihat bahwa dia baru sekarang bisa dibilang Suhan benar-benar dilayani. Ini tidak lebih dari naik ke Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api, tapi itu benar-benar berguna bagimu, ucap Suhan. Maksud kakak Suhan? Lian Yuze segera bertanya. Sebentar lagi, saya akan mendirikan sekte, lalu Anda bisa bergabung dengan sekte saya, ucap Suhan. Zongmen. Mata Lian Yuze berbinar, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sejauh ini, saya telah bergabung dengan sekte. Saudara Suhan benar-benar dapat melihat saya. Bersambung.